Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Nasabandi wa silsilati thariqah qadiriyah nasabandiyah wa nasabandiyah khalidiyah wa silsilati thariqah syadiliyah wa usulihim wa furuhim anna Allah yawli darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali wa silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati khususan ila ruhi Kanjeng Sultan Agung wa ila hadrati Kanjeng Pangeran Sedong Rapiak wa ila hadrati Pangeran Panembahan Senopati wa ila hadrati Yang Ki Ageng Hanis Laweyan wa ila hadrati Yang Ki Ageng Selo wa ila hadrati Yang Ki Ageng Getas Bendo wa ila hadrati Yang Ki Ageng Joko Tarub wa ila hadrati awliyatis al-masyhuri wali songo wa awliya sabal masyhuri wali bitu wa usulihim wa furihim amma syaikhina man tufina fi zambal wal faraid wal akar wa qubrat batibas wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati masyayikh lirboyo kediri amma syekh kuagian amma syekh al-faqih kaman silafa syekh al-ayat wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai halaman 52 juz 1 kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadifatu tai pegawean asabiatu kang kaping 7 iku alla yakhudu lan ento ora mlebu sapa muta'allim fi fannin ing dalem suwijine fan hatta yastaufa sehingga nekani sapa muta'allim alfan ing fan alladzika qablau kang ana ing dalem sadurunge alladzi fa innal uluma maka temen seduhune pira-pira ilmu iku murattabatu niku den tingkat-tingkatan tartiban kelawan murattabah darurian kang bangsa penting daruri. Jadi Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam belajar ilmu, maka jangan mengkaji satu ilmu dalam satu tingkatan, tapi tingkatan sebelumnya kita belum menguasai secara sempurna. Ini katanya Imam Ghazali. Karena setiap ilmu itu fa'idal uluma murattabatun tartiban daruriyan. Karena setiap ilmu itu memiliki tingkatan yang penting, tingkatan yang tidak bisa dilompati satu dengan yang lain. Keberkahan ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dia urut ketika ngaji ilmu. Maka kami benar-benar ingat apa yang dawuh daripada kiai-kiai kami, Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai Idris Marzuki Lirboyo itu selalu bilang, ketika ngaji itu jangan sampai lompat misalnya. Bahkan di Masjid Lawang Songo Pondok Lirboyo itu tertulis santri tidak boleh ngaji kitab yang belum tingkatannya. Maka mari kita selesaikan satu tingkatan ilmu sampai benar-benar tabahur. Man tabahhara fi ilmin wahidin tabahhara jami'al ulum. Barang siapa orang yang menguasai satu ilmu dengan sempurna, dengan mendalam, maka dia akan diberkahi, dibuka untuk paham ilmu yang lain secara mendalam. Wa ba'du utai sebagiane ulum iku tariqun dalan ila ba'din maring sebagian kang liya. Karena satu ilmu itu terkadang menjadi sebab kita bisa paham ilmu yang lain. Kita bahasa Arab belum menguasai secara sempurna. Misalnya nahwu sorobnya belum menguasai, alfiyah belum dikuasai secara mendalam. Tiba-tiba kita belajar kitab Jauharul Maknun, kitab tentang balau. Atau tiba-tiba kita belajar kitab Uqudul Juman 1700. Ya kita tidak akan mampu belajar ilmu ma'ani, ilmu bayan, sedangkan bahasa Arab saja belum
belum teteh. Maka kita harus urut ketika belajar. Sama ketika orang menghafalkan Al-Quran, satu qiraah belum dikuasai, Imam Hafiz belum dikuasai, membaca dengan qiraah yang ada umum itu Imam Hafiz, riwayat Imam Asim belum dikuasai, tiba-tiba belajar qiraah sab'ah, maka akan kacau nanti. Akan kacau ketika dia baca, ini bacaan Imam Kholat, Imam Kholaf, Imam Ibnu Asim, Imam Asim atau Imam Ibnu Katsir, ya bingung. Kenapa? Karena satu qiraah belum dikuasai secara mendalam. Itulah pesan daripada guru-guru kita, wabil khusus guru mulia Kiai Haji Najib Abdul Qadir Munawir. Jadi harus dikuasai dulu satu ilmu, baru kita belajar qiraah sab'ah atau ilmu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muwafiqu tawi pitulung iku man wong ro'a kang kreksa sapa mandalika ing mengkono-mengkono dalikat tertib ing mengkono-mengkono tertib wa tadrijalan ing mengkono-mengkono pangkat. Maka katanya Imam Ghazali, Allah itu akan menjamin dan akan senantiasa mengawal siapapun tolib ilm, pencari ilmu, yang dia ketika belajar itu dengan urut dan memperhatikan tingkatan-tingkatan ketika dia belajar ilmu. Seperti itu, ini Imam Ghazali. Seperti itu. Jangan menyibukkan diri pada ilmu yang bukan saat itu difokuskan. Maka ada kaidah fikih al-ishtighal li ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Menyibukkan diri pada bukan tujuan utama akan menjadikan sebab tidak tercapainya tujuan utama. Nih, jadi misalnya jenengan sedang fokus untuk kuliah teknik, ya fokus kuliah teknik. Jangan sampai kuliah teknik tapi malah sibuk ngurusi politik. Ini tidak akan sukses ketika kuliah teknik. Jenengan fokus misalnya sedang menghafalkan Al-Quran, ya sudah menghafalkan Quran saja, tidak usah kemudian istighol, ngapal ke Quran, kali ngapal ke Alfiyah, kali ngapal ke Riyadhus Shalihin. Itu tidak akan mencapai kesuksesan yang maksimal. Berbeda kalau di Hadramaut. Kalau di Hadramaut sudah di sana itu dalam satu waktu belajarnya itu semua dipelajari. Dalam satu waktu itu saat itu kami menghafalkan Riyadhus Shalihin, menghafalkan Quran juga, menghafalkan Zubat juga, dalam satu waktu berjalan. Dalam satu waktu kuliah dan dalam satu waktu kita diwajibkan untuk banyak membaca wirid seperti Rotibul Atos, Rotibul Haddad, Wirdus Sakron, Wirdul Latif. Itu kita baca dalam satu waktu. Kalau di Hadramaut mungkin di sana nggak ada orang sekolah itu tahu dunia, tidak ada. Keluar dari komplek sebulan paling 1 jam. Sedangkan itu akan sulit kalau dilakukan atau diterapkan di negara Indonesia. Nah, ini mungkin saja. Qala ngendika sinten Allah taala halim holis sinten Allah alladzi kang ataina kang nekani alladzina wong akeh ataina kang paring sapa ingsun hum ing ladina alkitab ing kitab yajlunahu haqqa tilawati. Katanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses itu, orang yang beruntung itu, orang yang diberi kitab oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia mengkaji ilmu itu dengan sepenuh hati dan kesungguhan yang luar biasa. Jadi jenengan diparingi paham kitab Safinatun Najah. Jenengan seneng benar-benar berusaha mengamalkan. Lah, orang yang gemati dalam satu ilmu walaupun itu mungkin tidak besar kitabnya, itu menurut Allah adalah orang yang beruntung dunia dan akhirat. Makanya kalau sering matur. Ma'akulli farhatin tarhah. Setiap kebahagiaan, setiap kemuliaan itu pasti dibarengi yang namanya awalnya kesusahan. Jenengan tidak akan mencapai derajat yang sangat mulia kecuali pasti awalnya mengalami kesusahan yang luar biasa. Beda nak cara mbah-mbah kula panjenengan pun tirakat. Mbah-mbah kula panjenengan wis tirakat poso setiap dina, tirakat riyadhah setiap dinten. Lho putune karek napa penak eto. Lah mbah-mbah mboten purun tirakat. Mbah-mbah turune wengi ya turu normal, awane nggih melek normal. Napa namine kula badhe matur napa? Salate nggih biasa-biasa wae. Ora gelem tirakat, kok putune ora gelem tirakat, ora gelem rekoso, ora bakal dadi wong sing mulya. Tiyang niku nek pengen mulya kudu gelem Jogja kalih Rembang.
Jogja niku jujuk saja. Kemanapun kita ingat Allah, Allah, Allah. Kemanapun kita harus rembang. Rembang niku merem ing kumambang. Jadi kemana-mana kita ingat Allah, Allah. Artinya napa gelem riyadho. Orang itu kalau gelem riyadho, gelem rekoso, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sangat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita diberi satu ilmu, kita benar-benar berusaha mengamalkan dan mencintai ilmu tersebut. Para ulama menulis di dalam kitabnya, misalnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah di dalam kitabnya Sulukul Asasiyah, salah satu kesuksesan utama, sebab kesuksesan utama seorang pencari ilmu itu bukan karena banyaknya kitab yang dia kaji. Itu juga salah satu sebab. Cuman bukan itu. Kesuksesan utama seorang thalib ilm adalah ketika hatinya wasil kepada hati guru-gurunya. Artinya nopo? Ketika dia bangga dengan gurunya, ketika dia bangga dengan alma maternya, ketika dia selalu berta'alluq dengan alma maternya, saat itulah dia akan diberi kecondongan oleh Allah, ilmunya akan condong lebih barokah dan lebih manfaat. Jenengan mungkin ngajinya nggak sebanyak Imam Asy-Syafi'i, jenengan ngajinya tidak sebanyak santri-santri yang ada di pondok pesantren. Tapi karena jenengan bangga, oh aku pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin nang Masjid Agung. Jenengan bangga, jenengan seneng, hati jenengan ikut ta'aluk terus, maka dengan ta'aluk, dengan bersambung terus seperti itu, kebanggaan itu akan menjadikan sebab hidup jenengan menjadi hidup yang barokah. Tapi kalau sudah mondok lama 10 tahun, 20 tahun, kali pondok ini kalau belas, kali universitasnya belas, buat nenten kebanggaan sama sekali. Ibarat status sudah tahu ditulis untuk bangga dengan pondoknya. Pondoke kampusnya ngadake dis natalis, ngadake hall khataman boten cawe-cawe blas. Ini akan menjadikan sebab terputusnya hati seorang murid kepada guru. Makanya Syekh Ahmad At-Tijani wonten kitab Jawahirul Ma'ani ngendika, kunci utama ilmu itu bisa barokah adalah ketika hati kita selalu rindu dan selalu bangga dengan guru kita. Ketika guru kita bangga dengan gurunya, gurunya dengan bangga dengan gurunya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Maka jangan menyepelekan ngaji sedikit, jangan-jangan sedikit itulah yang barokah. Kalau nanti matur di sekitar 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya pernah bilang di Masjid Agung ini, di Aljazair Pak. Niku wonten setunggalipun ulama besar naminipun Zaknun. Zaknun niki ulama besar sing dulunya itu seorang perampok kelas kakap. Zaknun ini anak kecil nangis, kamu nanti kalau masih nangis tak kasih tahu Zaknun. Cah cilik niku langsung menang. Kenapa Zaknun itu terkenal seorang qoti utorek, pembegal yang sangat ganas sekali. Agak manut dipateni Zaknun. Jadi cah cilik mawon wedi. Jadi saking ganasnya si Zaknun, seorang perampok yang sangat sadis di zaman. Pada suatu ketika Aljazair ini mursyid Thariqah atau guru Thariqahnya itu meninggal dunia. Ketua MUI-nya lah, ulama sing paling alim, sing paling usul niku meninggal dunia. Kemudian para ulama-ulama di Aljazair sowan tenggene Maroko, sowan dumateng Syekh Ahmad At-Tijani. Syekh, di Aljazair mursyid Thariqah Muqaddam Tijani meninggal dunia. Kira-kira siapa pengganti yang meninggal dunia tadi? Ibaratnya wakil jenengan Syekh, kiai jenengan sing dadi wakil mriku niku mati. Kira-kira sing pundi sing dadi penerusé mangke? Syekh Ahmad At-Tijani ngendika dan mengagetkan sekali, badalku itu Zaknun. Loh, Zaknun yang mana? Zaknun perampok niku. Ya, itu badal saya. Kaget. Seluruh ulama kaget. Kaget satu karena mendengar namanya saja takut. Ulama niku lho wedi. Soalnya mungkin nak nopo-nopo sini dipateni kali si Zaknun. Tapi karena sudah dawuh guru, dawuh syekh, ya sudah para ulama-ulama itu, para muridin-muridin dalam Thariqah Tijani kondur dumateng Aljazair. Ketika sampai Aljazair, mereka tidak ada yang berani sowan kepada Zaknun. Wah, Zaknun itu maksiat tok wis, fenomena melarat tok wis. Lah kemudian ketika itu sudah ada salah satu ulama itu memberanikan diri sowan kepada Zaknun. Ya Zaknun,
Ya Zaknun, dia mengucapkan ya Zaknun, nembe ya Zaknun. Kemudian Zaknun kaget. Siapa yang ganggu saya? Tak bunuh dia. Kemudian dia mengatakan, qad balagtu, aku itu baru saja sowan Syekh Ahmad At-Tijani yang ada di Maroko. Beliau berpesan bahwa kemursyidhan Thariqah Tijaniyah, muqaddam Thariqah Tijaniyah, pengganti daripada mursyid yang meninggal dunia adalah engkau. Maka engkau adalah akan menjadi penerus daripada Thariqah Tijaniyah. Mireng naminipun Zaknun, Pak. Mireng namini kleru. Zaknun mireng naminipun Syekh Ahmad At-Tijani. Niku langsung enten perasaan hormat. Kemudian gara-gara sedikit hormat kepada seorang ulama, kemudian Zaknun terjatuh. Kemudian Allah mengangkat Zaknun ini, dibuka hatinya, difutuh hatinya menjadi ulama Allah Subhanahu wa taala. Artinya nopo? Kesuksesan orang dalam mencari ilmu itu sangat tergantung kepada seberapa besar hatinya memuliakan guru-gurunya, seberapa besar hatinya memuliakan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah Thariqah Tijaniyah itu pernah ada seorang pembegal yang menjadi, yaitu mursyid yang menjadi pimpinan Thariqah Tijaniyah. Kenapa? Karena hormat beliau kepada seorang ulama yang luar biasa. Maka latifatul qalbi, kelembutan hati yang sangat kecil, sekecil apapun itu harus dipastikan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita adalah orang yang selalu memuliakan dan hormat kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tilawati ay la yujawizuna, tegese ora apa kuwi jenenge, lamrang geri sapa ladina fi nama main dalem kita hatta yuhkimu, sehingga sehingga ngukumi sapa ladina alladzina atainahumul kitaba ilman ilmu wa amalan ing amal waliyakula supaya ana apa kosdune sejone ladina fi kulli ilmin dalam saben-saben ilmu iku yataharrahu at-taraqi ila ma huwa fawquhu fayambai alla yahkum ala ilmin bil fasad liwuqil khilafi baina ashabihi fihi. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita itu tidak diperbolehkan berdasarkan pemahaman beliau dari ayat tadi, Pak. Tidak boleh menghukumi sesuatu yang kita memang tidak ahlinya. Jenengan nak mboten ahli corona, jenengan nak mboten dokter, gak usah ikut-ikutan berkomentar masalah corona. Cukup jenengan katakan kita ikut protokoler pemerintah, selesai. Jenengan nak mboten ahli di bidang obat, gak usah ikut-ikutan komentar masalah vaksin corona. Cukup kita katakan kita taat kepada protokoler pemerintah. Nak jenengan tidak ahli di bidang keuangan negara, jenengan gak usah ikut-ikut mengkritik negara. Biarkan para ahli-ahli ekonom yang mengkritik masalah tersebut, yang membahas masalah tersebut. Carane sebate jenengan ahli Quran, ya fokus Quran. Enten Quran diwaca, diwolak-walik. Lah jadi kewajiban jenengan kangge mengomentari itu semuanya. Karena man qala bi ghairi ilmin, barang siapa orang yang berkata tanpa ilmu, maka fasa. Maka omongannya akan menyesatkan setiap orang. Walaupun omongannya benar, tetap sesat menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah sesuai dengan bidang keilmuan yang kita kuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan jangan membicarakan sesuatu yang menimbulkan permusuhan di antara para sahabat, di antara para keluarga. Jangan. Jadi jangan menghukumi sesuatu yang akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Cara biasane wong Solo niku ngapunten, biasane wong Solo niku nikah ya ngagem wali, wali. Dalam keadaan tidak terpaksa, ya jangan sekali-kali jenengan tiba-tiba menghukumi ceramah di depan orang banyak, nikah itu tidak perlu pakai wali dalam mazhab Imam Hanafi. Ya jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh. Tiba-tiba jenengan ngendika bahwa babi itu tidak najis misalnya. Waduh, ini ya geger sak Solo.
Walaupun nanti di dalam madzhab yang lain juga akan dibahas di dalam masalah tersebut. Jenengan mengatakan anjing itu tidak usah dibasuh 7 kali pakai debu. Ya jenengan ngendika ngoten teng santri-santri Masjid Agung diprotes. Temergi ngajine Fathul Muin, ngajine Safinah, ngajine Takrib, Fathul Qorib, Madzhab Syafi'i kok jenengan matur sing niku teng madzhab Imam Hanafi. Ya diprotes orang banyak. Maka menghukumi sesuatu itu berhukumlah dengan santun. Berhukumlah dengan hukum yang kira-kira menyejukkan masyarakat, menyejukkan umat. Ini ketikane Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bi khata'in wahidin aw ahadin fihi wala bi mukhalafatihim mujibu ilmihim bil amal fa tara jama'atun tarakun nadhar fil aqliyat wal fiqhiyat al muta'allilina fiha. Para ulama niku luwih remen Mendel. Jenengan kok menghukumi sesuatu yang di satu tempat niku kok dereng mampu mendel mawon. Ditangleti kali masyarakat. Kamu ten Pak Kiai. Kula niku nggih tegas, kula niku termasuk tegas. Wong wedok niku aurate niku sing angsal kebuka niku nggih wajah kalih tok wajah pun niku. Cara Imam Syafi'i wajah niku ada yang mengatakan kebanyakan jumhurnya itu mengatakan aurat, wajib pakai cadar. Maka ya ada yang mengatakan tidak pakai cadar tidak masalah. Tapi nak masalah telapak kaki atau kaki itu aurat sudah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki jelas kaki itu aurat. Kalau jangan letih, ngapunten Pak Kiai, ngapunten Ustaz. Kaki itu kan aurat. Lah menurut panjenengan apa itu tidak perlu didakwahkan? Kalau mendel mawon. Ngapain kita bahas yang tidak penting? Sebenarnya betul nggak penting. Tapi kalau matur bahwa memang kalau didakwahkan di masyarakat terkadang belum siap. Kalau kita tiba-tiba nang pasar ceramah bahwa kakinya para penjual yang ada di pasar Klewer itu aurat, wajib kaos kakian semua. Jadi bakal belum siap ya. Maka pelan-pelan kita menyampaikan dakwah. Tiba-tiba matur jenengan ceramah teng gunung, tiba-tiba matur, ayo ba'da salat kita zikir berjamaah. Lah zikir niku napa dereng ngertos. Ya minimal ya jangan langsung zikir berjamaah. Ya mari kita habis salat berdoa. Semoga gini. Lama-lama nanti diajari zikir berjamaah seperti itu. Jangan langsung. Di Masjid Agung biasanya mboten nate zikir ba'da salat, tiba-tiba jalan matur, ayo zikir ba'da salat. Waduh, ya ini diprotes tiangka. Nah, pelan-pelan. Oh, ternyata zikir habis sholat itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Imam Nawawi itu mengumpulkan hadis-hadis sahih kali hasan saking Bukhari, Muslim, An-Nasai dan lain sebagainya tentang Rasulullah itu setiap ba'da sholat itu melakukan zikir dengan suara keras dan berjamaah. Ya pelan-pelan, jangan langsung. Masyarakat itu perlu pelan-pelan sehingga ketika kita menyampaikan satu ilmu tidak langsung ditentang oleh masyarakat seperti itu. Dikatakan bahwasanya arbabubah waqad madha kashfa hadhihi syubhah fi kitab mi'yaril ilmi wa tara ta'ifatan ya'taqiduna bitu butlanatib li khata'i syuhudi ya li khata'i syahidi lalu dikatakan li khata'i syahidihi min tabibin wa ta'ifatin itaqada wa sihatan nujum li suwabit tafaqali wahidin sampai sini. Imam Ghazali ngendika misalnya ini masih ada hubungannya dengan tadi bahwa kita itu hendaknya berhati-hati di dalam mendudukkan suatu ilmu. Kalau sering mau matur, misalnya jenengan tidak ahli kedokteran di dalam kitab ini, maka jangan berkomentar, jangan melakukan syahid persaksian masalah kesehatan. Jenengan tidak ahli tentang astronomi, tidak ahli tentang nujum, tentang astronomi. Ya jangan berbicara masalah astronomi. Jenengan tidak ahli di bidang ilmu tentang kelautan, ya jangan berbicara tentang ilmu kelautan. Niki Imam Ghazali ngendika ngoten. Wa likulli khata'in bal yambahi ay ya'rifa syai' fi nafsihi fala kullu ilmin yastaqillu bil ihatah bihi. Imam Ghazali ngendika, kalau Anda menguasai satu ilmu secara mendalam,
maka jangan sampai kita itu kemudian terperdaya dengan kealiman yang kita miliki. Misalnya saya itu termasuk orang yang fokus untuk belajar fikih. Saya itu memang fokus belajar fikih. Kalau banyak mengkaji masalah fikih. Kalau ketika kalau fokus di dalam fikih. Keahlian saya di bidang fikih. Nah, ketika keahlian saya fikih, ya jangan ikut-ikut komentar urusan teknik, urusan matematika yang memang saya bukan bidangnya. Kecuali kalau memang urusannya tasya dan hubungannya. Misalnya kalau fokus fikih, kalau komentari tafsir atau hadis ini berhubungan. Kalau ilmu Islam itu rata-rata berhubungan. Jenengan ngaku ahli tafsir kok mboten ahli nahwu, niku juga fatal. Jenengan ngaku ahli fikih kok enggak ahli di bidang ilmu balaghah atau qaidul fikih, niku fatal. Artinya apa? Banyak kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Makanya pondok itu tidak ada. Pondok pesantren fikih mboten enten. Intine pondok pesantren yang mengkaji, di sana ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada balaghah, ada ilmu arud, ada ilmu mantek dan lain sebagainya. Itu di pondok pesantren. Karena memang dicetak menjadi ulama. Orang alim itu siapa sih? Orang alim itu orang yang tabahur kepada 8 fan ilmu, walaupun dia tidak mencapai derajat mujtahid di dalam kitab Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Pramila qala Ali radhiyallahu anhu. Niki penting sangat. Sayyidina Ali niku ngendika, la ta'riful haq. Orang itu tidak mengetahui sesuatu yang benar. Birrijali i'raful haq ta'rifu Orang itu tidak akan mendapatkan kebenaran tentang sesuatu perkara kecuali dia hendaknya bertanya kepada ahlinya. Niki penting sangat kula aturaken. Al-wadhifatu tawi coro asaminatu kang kaping 8. Imam Ghazali mengatakan adapun akhlak yang ke-8 yang harus dilakukan oleh seorang thalib ilm, pencari ilmu agar dia menjadi orang yang sukses adalah iku ya'rifa yen to ngerteni sapa thalibul ilm as-sabab ing sebab alladzi kahbi lawan sebab yudriku nemu sapa thalib ilm asyrafal ulumi ing mulya-mulyane ilmu. Jadi dia harus mengetahui, harus belajar tentang ilmu akhlak. Cara kita ya belajar kitab Syekh Zarnuji, kitab Ta'lim atau kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, kitab Sulukul Asasiyah, atau kitabnya Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, kitab kitab Sulukul Asasiyah juga suluk tentang ilmu akhlak. Kita harus belajar tentang akhlak. Wa anna dzalika lan temen setune mengkono asyraful ulum iku yuridu ngarepake bihi lawan asyraful ulum sayan ing perkara loro. Adu mau tawi salah sijine asyraful ulum sayan iku syarafus samrati mulyane buah. Kalau kita mau mengikuti jalur yang dibenarkan, jalur yang diikuti oleh para ulama, maka kita akan mendapatkan yaitu keberkahan di dalam kita menjadi orang yang berilmu, yaitu samratul ilmi, syarafus samroh. Buahnya ilmu itu tergantung atas bagaimana akhlak kita mencari ilmu. Makanya bayi sering matur. Jenengan itu bisa menilai seseorang ke depan jadi apa. Itu salah satu caranya. Tendensi utamanya adalah ketika dia di pondok. Walaupun ketika di pondok juga tidak bisa dinilai, Pak. Ketoke tengah jenenge kiai Masya Allah khidmah, ketoke tengah jenenge kiai Masya Allah hormat. Tapi atine niku mboten nate khidmah kali kiai. Niki nggih medeni, metu-metu yo ora dadi napa-napa. Tapi enten mawon santri sing gak tau cedak kali kiai, mboten nate cedak kali ustad, tapi atine niku wedi kali ustad. Atine niku ta'alluq kali ustad. Lah, orang yang seperti inilah yang kebanyakan akan mendapatkan asyarafus samroh, yaitu buahnya ilmu yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka fatisi qulubakum. Maka kula matur teman-teman jenengan semuanya, mari kita koreksi hati kita masing-masing. Seberapa besar ta'alluq kita, sambungnya hati kita kepada seorang syekh ketika kita datang di majelis ilmu atau kita sedang belajar di suatu majelis ilmu. Semakin besar sambungannya, maka akan semakin besar keilmuan yang akan kita dapatkan di dalam majelis tersebut. Niki nembe murid iki, bagi dereng gurune. Lah gurune niku luwih angel. Menjadi seorang guru itu tidak sederhana.
Guru kok pengen muridnya barokah, pengen muridnya sukses, niku mboten gampang. Ora kok kemudian ngajar, bar ngajar mulai turu enak niki. Nyata nggih kula saged nggih. Guru niku nggih gelem kudu gelem tirakat, gelem riyadhah, gelem napa namine, gelem nangis dumateng Gusti Allah nggih. Gelem naleni wetenge, gelem jledhetke mripate kersane napa murid-muridé dadi murid-murid sing barokah. Wasane utai kakaping pindho iku wisaqatu dalili, kukuwe dalil, wa kuwatu lan kuwate dalil. Jenengan kok purun nglampahi akhlake tiyang sing pados ilmu, jenengan kok purun nglampahi akhlake tiyang sing ngambah dumateng ilmu, mboten usah khawatir. Walaupun dulu ketika mencari ilmu mungkin kitab-kitab itu kurang begitu dihafalkan. Mungkin kitab-kitab ini kurang begitu dikuasai. Tapi karena dulu ketika mencari ilmu memiliki akhlak yang agung kepada majelis ilmunya, punya khidmah kepada majelis ilmunya, maka akan diberi withaqatud dalil wa quwwati. Akan diberi pemahaman dalil yang kuat dan pemahaman dalil yang merasuk ke dalam hati. Oh iya mbiyen Mbah Yai nate ngendika ngaten. Oh iya mbiyen Mbah Yai nate ngendika ngaten. Dadolan niku dipun paringi paham. Dipun paringi paham. Nak boten. Terkadang maksud daripada wakuwatuh niku. Allah itu paring dalan dumateng panjenengan. Delalah ana dalan jenengan niku iso murajaah ilmu melih. Delalah. Makanya kadang tiang dadi tiang alim niku nggih enten napa nih? Tiang dadi tiang alim niku enten sebab-sebabe. Enten sebab-sebabe. Makanya enten kisah sing pun mutawatir. Riyen enten pengemis niki masyhur teng Masjidil Haram, pengemis. Wah, pengemis niki niku ndelok. Masjidil Haram kan pojok-pojok kan enten syekh-syekh ya. Jenengan mesti nek teng Masjidil Haram pirsa teng pojok-pojok enten syekh-syekh. Wah enak ya dadi syekh ya, dadi kiai enak ya. Tinggal lungguh, ditakleti karo jamaah, disangoni, lungguh, ditakleti disangoni penak ya. Akhirnya pengemis niki tiyange niku nganu nyelengi terus niki tumbas jubah ulama. Biasa toh nggih. Jadi jubah ulama terus delala ada satu cagak yang tidak ditempati kemudian dia bertempat di tempat tersebut. Ketika dia bertempat di tempat tersebut, enten tiang datang tanya, "Syekh, bagaimana hukumnya A?" Kemudian dia itu memang sengaja, dia itu memang cerdas akalnya, cerdas. Oh iya, nganu saya akan menjawab tapi 2 hari lagi ya, 2 hari lagi. Kenapa? Karena kalau saya menjawab tidak pakai kitab itu kurang mantap. Wow, jamaah pakai, niki Syekh kok hati-hati banget, beda sama syekh-syekh yang lain. Setiap ada pertanyaan langsung dijawab, soalim. Ini saya hati-hati sekali. Lah ini jamaah niku seneng kali saya niki wau. Niki sah. Terus tiangnya hari Senin buka dasar, hari Selasa tiang niki nyopot baju pakai baju biasa, mendatangi 4 syekh yang lain. Syekh A madhab Syafi'i, Syekh B Hanafi, Hambali, Maliki. Jadi 4 madhab itu kan duduk sendiri-sendiri. Kemudian di hari Rabu, kemudian beliau duduk lagi di sana, yang tanya lagi datang. Wah, bagaimana jawabannya Syekh di dalam menurut Imam Hambali di dalam kitab Al-Muqaddimah Ibnu Qudamah juz sekian halaman sekian hukumnya begini. Di dalam kitab Mawahibul Jalil karya Imam Al-Maliki juz 5 halaman sekian jawabannya begini. Jadi 4 madhab disebutkan dan hafal luar biasa dia. Akhirnya jamaahnya mantap. Kalau ono Syekh itu tidak cuma menguasai 1 madhab, 4 madhab dikuasai. Lama-lama tamu nikata dalam waktu setahun nih Pak, ada hampir 1000 pertanyaan ditanyakan kepada dia dan hari Selasa dia bertanya kepada syekh-syekh yang ada di sekitar kanan kirinya. Akhirnya nopo jane niki tiang bodoh akhirnya bener-bener dari tiang alim. Karena nopo alim niku kolaan kalian syekh-syekh niki Pak. Arti kalau badhe matur nopo Pak. Dari kisah ini ya ini kisah ulama besar. Dari kisah ini kita itu bisa menjadi orang yang barokah itu ketika hati kita itu selalu bertakluk kepada seorang ulama, seneng, iri, gedeng kali ulama niku mesti mbawani barokah. Niki kula matur rada galak nih. Walaupun gedeng kali ulama tetap ada barokah. Niki lho. Napa namine ulama mane. Tapi nggih ampun gedeng kali ulama, nggih ampun gedeng. Walaupun gedeng juga ada barokahnya. Iri saja tadi akhirnya membuat dia menjadi seorang ulama. Apalagi jenengan remen kali ulama, seneng kali ulama ngoten gitu.
Tapi yang penting tidak boleh menyakiti ulama. Menyakiti ulama pun. Nah, enten perdebatan, wah ada ulama A, ulama B, ulama C, ngoten jenengan mendel mawon. Mendel mawon. Ada ini kan akhir-akhir ini rodok rame, rodok anget negara kita rodok anget. Mun mendel mawon, mboten sah komentar. Jenengan komentar ngelek-ngelek si A nggih jenengan kleru, ngelek-ngelek si B nggih jenengan kleru, si A niki nggih duriah Rasul, jangan ngelek-ngelek nggih jenengan piye dadi ahli surga kan ngoten. Oh, tiang pengen surga kok ngelek-ngelek duriah Kanjeng Nabi pun sangat. Tiang pengen kula pengen ustaz, kula pengen ngimpi kepanggih Rasulullah. Pengen ngimpi kepanggih Rasulullah kok ngelek-ngelek salah satu duriah Kanjeng Nabi. Pun masyaallah. Angel, angel pun. Mendel mawon. Mendel ndongake mugi-mugi ulama-ulama kula panjenengan dipun kemuliaaken, dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Wa dzalika utai mengkono-mengkono matkur iku ka ilmin kaya ilmu alladzika. Ya, kula badhe matur satu kisah ya tentang pentingnya kita itu mengkaji ilmunya para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, pengen mengkaji ilmunya para duriah-duriah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita bapak-bapak itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini penting. Makanya ketika anak kita lahir yang perlu kita pastikan, walaupun sudah kita ajarkan cinta kepada Rasul, juga cinta kepada Al-Qur'an. Kalau mau saking kitab I'anatul Thalibin dipun ngendikaken wonten kitab I'anatul Thalibin dipun ngendikaken bahwa ada seorang laki-laki yang dia itu dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tersebut dibuka oleh Allah sehingga melihat salah satu ahli kubur yang ada di sampingnya itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ahli kubur tersebut itu memetik buah-buahan yang sangat indah, sangat enak sekali. Dia itu di dalam kuburnya mendapatkan tempat duduk yang mulia, mendapatkan singgasana yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ahli ilmu tersebut bertanya kepada si ahli kubur, ahli kubur, kenapa kok Allah bisa memuliakan engkau seperti itu? Kenapa kok Allah itu bisa memuliakan engkau seperti itu? Wonten kitab I'anah dipungendikaken karena aku itu ketika mati ketika mati setiap hari dikirimi bacaan Fatihah oleh anakku yang masih hidup di dunia. Kemudian dikatakan bahwa gara-gara besarnya pahala kiriman Fatihah daripada orang tua kepada anaknya telah meninggal dunia, maka aku tidak membutuhkan lagi rebutan kenikmatan di dalam kubur. Aku sudah mendapatkan satu kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si ahli ilmu tadi bertanya, kenapa engkau tidak membutuhkan? Limadza lam tahtaj? Kenapa kamu tidak membutuhkan lagi duduk bersama dengan yang lain? Beliau mengatakan sekali lagi, karena aku mendapatkan yaitu kemuliaan anakku setiap hari mengirimiku, yaitu mengirimiku bacaan-bacaan Al-Qur'an sebisanya. Dipun ngendikaken wonten kitab punika, alladzi yaltaqata haula'i faqala yaltaqituna ma yahdi ilaihimil muslimun min qira'atil Qur'an was shadaqah wa du'a faqala faqultu lahu falima la taltaqit anta ma'ahum qala ana ghaniyun 'an dzalik faqultu bi ayyi syai'in anta ghaniyun qala bi khutmatin yaqra'uha wa yahdiha ila kulli yaumin waladi. Kula niku teng kuburan malaikat. Kula niku teng kuburan. Mboten butuh melih dikirimi donga-donga ning tiyang sanes. Sebab napa? Anak kula teng donya niku setiap dinten berusaha ngatamaken Al-Qur'an, berusaha ngirim Al-Qur'an, ganjarane dikirim dumateng kawula. Niki fi qabrihim yabi'uz zalabiyah, dikatakan, lah anakmu siapa? Ditanya, anakmu siapa? Aku pengen tahu siapa anakmu di dunia. Beliau mengatakan bahwasanya anakku itu seorang penjual buah-buahan dan seorang penjual sayur-sayuran. Dia ada di pojok pasar, setiap hari dia menjual buah-buahan sambil dia membaca Al-Qur'an, yang Qur'an tersebut
aku hadiahkan, dia hadiahkan kepada diriku. Makanya kemudian aku sebagai orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan kemuliaan dalam kubur tanpa membutuhkan kiriman-kiriman daripada yang lain. Kemudian pagi hari ketika bangun tidur, si ahli ilmu tadi mencari pasar yang disebutkan. Oh, pasarnya di sana, di pojok sana ada laki-laki yang konon membacakan Al-Quran untuk orang tuanya. Dicek, Fulan, apa benar kamu setiap hari membacakan Al-Quran untuk orang tuamu? Apa benar engkau setiap hari membacakan Al-Quran khataman untuk orang tuamu? Beliau mengatakan, iya, aku setiap hari membacakan Quran untuk orang tuaku sehingga aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Beliau mengatakan, sungguh qad ra'aitu fil manam, aku telah bermimpi melihat orang tuamu sekarang mendapatkan kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa jawabannya? Karena katanya anaknya yang tinggal di pasar jualan buah setiap hari mengiriminya bacaan Al-Quran. Maka mari kita didik anak kita, didik keluarga kita agar menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, agar menjadi orang yang cinta kepada ilmu, sehingga kita dan anak turun kita menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah wa lamatil qawtatir rahmani wa dhali khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jasmaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifa'iyah sahibil qawtatil asliyah wal bahjati saniyah wa nisbatil aliyah man inda rajul nabiyyuna tatalliwahi fa hum minhu wa ilayhi sallallahu wa sallam barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amajtawaita ila yaumi tub'asu man afnita wa sintasman kasira ila yaumiddin. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqudatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.